Itu yang terjadi awal mula problem itu pada anak terjadi karena dia tidak menemukan sosok yang dia percaya dalam rumahnya. Setiap kali ada masalah, dia lebih milih temannya untuk cerita. Setiap kali ada masalah, dia milih temannya untuk menjadi solusi atas masalahnya. Ini masalah besar. Ini yang menjadikan anak itu nanti akhirnya dia liar dalam keluarga kita. Dan kita tiba-tiba tidak tahu, tiba-tiba anak itu menjadi berusaha tahu tidak. Makanya dalam ayat ini Allah sudah mengajarkan kepada kita semua, sebelum kita menjadi orang tua yang sukses nanti, PR pertama adalah tumbuhkan dalam diri anak itu rasa percaya ke bapaknya, ke ibunya. Sampai terhadap hal-hal yang sangat rahasia, dia mau cerita kepada orang tuanya. Saya bersyukur sekali kalau saat anak saya cerita, karena dia disurati, yang tadi saya ceritakan disurati itu cerita saya disurati oleh teman-temannya yang perempuan di sekolah. Terus buat balas apa mas? Ya enggak di. Tapi yang saya syukuri adalah dia mau cerita. Poin itu poin berharga. Poin berharga dalam kisah ini adalah anak mau cerita ke orang tua. Jadi saya bilang nanti di sana begini, anak cerita, nih saya tadi di sekolah habis batin teman saya, ngamuk saya di sekolah. Jangan marah. Justru itu kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kalau dia cerita kepada kita bisa meneruskan, dan itu artinya anak itu percaya pada kita bahwa dia telah berbuat salah di sekolahnya. Jadi poin terpenting dalam kisah ini adalah anak mau cerita ke bapak, ke ibunya. Ini paling susah. Rata-rata anak itu tidak mau cerita ke bapaknya, ke ibunya. Karena kalau anak cerita ke bapaknya ngamuk. Dasar bocah kembar. Diamuni terus, dimarahi terus. Padahal sebenarnya ketika dia mau menceritakan masalahnya, dia mau menceritakan keburukan yang dia lakukan, justru itu kebaikan ada dalam dirinya. Apa kebaikan itu? Dia percaya pada bapak dan ibunya. Saya ingin sampaikan kepada panjenengan semua masalah keluarga yang terjadi pada anak berawal dari ini. Semua masalah yang terjadi pada anak-anak kita berawal hanya dari satu tema ini saja. Anak tidak menemukan tempat bercerita di rumahnya. Jadi mulai sekarang Pak, Bu, Ibu ngantor, Bapak ngantor, pulang kerja, HP tutup, sempatkan ngobrol dengan anak. Tadi di sekolah diajari apa sama Bapak sama Ibu guru? Tadi ada teman yang nakal atau enggak? Ngobrol panjang lebar. Karena hanya dengan ini kita bisa menemukan hal yang tidak baik dalam diri anak kita. Yang kedua, poin di ayat ini, yang banyak berbicara kepada anak itu siapa ternyata? Yang seharusnya jadi orang yang paling cerewet di rumah itu siapa? Itu bapak. Sekarang dunia terbalik. Maaf. Yang paling cerewet ke anak itu siapa? Ibu. Enggak cuma cerewet ke anak, cerewet ke bapak. Maaf, saya tidak menyalahkan itu. Padahal iya, memang iya. Karena bapaknya nggak bisa ngimbangi. Jadi PR setelah ini, PR terpenting bagi kita bapak belajar bersaing cerewet. Berarti ini di belakang langsung istrinya atau bukan lah? Bukan ya masalah. Bukan di depan suaminya atau bukan? Alhamdulillah. Jadi mulai sekarang Bu, latih suami untuk cerewet. Ini cerewet hasanah. Ini cerewet hasanah. Alhamdulillah. Dalam kisah ini
Nabi Yakub alaihissalam bisa menempatkan diri anak itu dengan sangat baik. Ditanya lalu dikasih solusi. Ditanya lalu dikasih solusi. Modelnya bapak itu begitu. Anak itu bertanya pada bapak, ada anak bertanya pada bapaknya. Baik. Karena dia menginginkan jalan keluar. Jadi PR kita adalah, ayo Pak, Bu, mulai sekarang berusaha menjadi jalan keluar bagi anak. Kalau anak nanya apa saja kepada kita, maka kita wajib bisa jawabnya. Kalau tidak larang. Karena sosok ayah dalam kisah ini, kenapa dia bisa dipercaya oleh sang anak? Karena dia bisa memberikan jalan keluar bagi anak itu. Jangan kepala gini. Begitu anak bingung ada masalah, ibunya bilang, "Loh, tanya bapak." Halak nanya bapak paling nggak tahu. Ini masalah. Apalagi tanya ke ibu, "Alah ibu ngerti apa?" Gitu. Ini cerita yang tragis dalam keluarga. Jadi mulai sekarang ayo sama-sama belajar. Pak, pertama belajar cerewet. Ibu belajar diri, jangan banyak cerewet dulu. Yang kedua, belajar untuk memberikan jalan keluar bagi anak. Begitu kita bisa memberikan jalan keluar bagi anak, maka insya Allah anak itu akan nyaman. Belajar mendengarkan anak. Ya, betul ini. Nanti kisah-kisah ketika mereka dewasa itu jadi sangat macam-macam. Tiba-tiba dia punya pacar gelap, lalu menikah. Jauh saya ada kisah luar biasa di Lumajang. Ada seorang akhwat, Masya Allah, beliau ini menikah tanpa wali. Beliau datang ke saya dengan keadaan menangis dengan suaminya. Dia cerita dia nikah tanpa wali. Kenapa? Karena tidak direstui oleh bapak ibunya. Konflik itu berasal dari situ, karena tidak dekat dengan orang tuanya. Anak itu punya pilihan sendiri dan merasa pilihan yang terbaik. Setelah dia nikah tanpa wali ini punya anak 2 atau 3 saya lupa. Setelah itu dia dipaksa oleh ayahnya, oleh keluarganya, diambil paksa, lalu dibawa ke Solo, dinikahkan oleh ayah dan ibunya dengan laki-laki lain di Solo. Punya anak 1. Begitu selesai punya anak 1, dia lari lagi kepada suami gelapnya di Lumajang, tinggal dengan suami. Hidupnya jadi zaman Allah. Berawal dari mana? Ya, sederhana. Ketika dia tidak bisa menemukan sosok yang baik dalam keluarganya. Sampai di sini kira-kira kebayang apa yang harus kita lakukan? Pak, Bu, Ibu siap untuk lebih cerewet setelah ini, Ibu? Bapak harus mulai latihan lebih cerewet setelah ini ya? Nah, siap. Yang kedua yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Luqman, mulai dari 12 sampai 14. Disinilah contoh seorang laki-laki, seorang ayah yang sangat baik. Dia bercerita kepada anaknya, "Alhamdulillah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa bersyukur pada Allah, maka dia sungguh telah bersyukur pada dirinya sendiri. Kita lewati poin ini. Yang berikutnya di ayat 15, ya bunayya, ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau mensekutukan Allah. Sesungguhnya mensekutukan Allah itu kezaliman yang nyata. Pada ayat 14, ini masih kalimat yang kuat. Kami perintahkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, apa yang bisa kita dapati dalam kisah ini? Pertama, keluarga
keluarga itu adalah majelis ilmu. Majelis ilmu itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di sekolah, tapi majelis ilmu itu ada di rumah. Kalau majelis ilmu itu tidak ada di rumah, maka anak itu pasti akan menjadi anak yang liar. Dan siapa yang menjadi guru terbaik di rumah itu? Dalam ayat ini, Bapak. Bapaklah yang mengajarkan ilmu. Ini senada dengan ayat yang sebelumnya kita bahas tadi dalam surah Yusuf. Bapak yang berikan solusi atas jalan keluar. Yang kedua, bapak yang menjadi sumber ilmu. Bapak yang pertama kali mengajarkan tauhid. Bapak yang pertama kali mengajarkan tentang bersyukur, tentang berbakti pada orang tua, itu bapaknya. Sekarang saya tanya panjenengan semua, bapak yang ikut majelis taklim angkat tangan. Bapak yang ikut majelis taklim angkat tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dua disyukuri, insya Allah nambah nanti. Ibu yang ikut majelis taklim angkat tangan. Alhamdulillah. Majelis taklim itu perlu kita bawa ke rumah kita. Suasana keluarga yang Allah sebutkan dalam surah ini adalah keluarga yang di dalamnya penuh dengan ilmu, yang membuat akhirnya anak takzim pada orang tua karena orang tua bercerita tentang Al-Quran, yang membuat anak itu memuliakan mengagungkan orang tua karena orang tua itu mengajarkan ilmu. Jadi Bu, Pak, panjenengan selesai majelis taklim, pulang ke rumah, hadirkan istri dan anak, dudukkan di depan kita, lalu ajari tentang ilmu yang sudah kita pelajari. Bapak, saya tidak bisa ceramah. Tidak usah ceramah, buka di HP, cari Google, cari artikel yang baik, lalu bacain ke anak-anaknya. Itu sudah cukup. Kalau memang kita tidak bisa ceramah. Saran saya, Pak, Bu, hidupkan majelis taklim di rumah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Anak-anak suruh duduk selesai maghrib, baca doa-doa maksur, selesai itu kupas satu doa, kupas satu ayat. Loh Pak, saya tidak ngerti. Kalau tidak ngerti, terserah cerita ngopo, terserah. Kadang kalau saya di rumah, kadang cerita dulu, Bapak ini dulu waktu sekolah kan, biasanya sama emak dulu dikasih uang saku cuma 50 rupiah. Hah? 50? Cerita hal sepele gitu. Ya akhirnya mereka, anak-anak kita akhirnya melihat, oh dulu bapak dulu begitu, oh dulu ibu itu begitu. Itu cerita sederhana yang nilai-nilai itu bisa kita masukkan setelahnya. Dulu itu nak Umi itu kalau sekolah tidak bawa uang, bawanya teh dibuatkan sama ibu. Jadi kalau haus ya minum teh itu. Sekarang anak bawa uang minimal 10.000, 50.000 misalnya, jajan tak enak ide. Itu nilai yang harus kita rubah. Cerita sederhana. Bapak dulu nak susah cari kerja. Cerita saja tentang diri kita, akan mereka melihat siapa orang tuanya. Yang hanya jelas adalah hadirkan di rumah kita itu majelis ilmu. Kebayang sekarang, kalau misalnya panjenengan pulang dari kantor lalu istirahat, tidur, ibu capek ngurus tapi sampai sore, setelah itu tidur, anak ngerjakan PR lalu tidur, tidak ada ilmu. Ilmunya itu hanya sekedar matematika sama IPS bahasa Indonesia tok. Dia tidak ngerti bagaimana perjuangannya bapak dulu waktu masih muda. Tidak ngerti susah payahnya bapak cari uang. Itu perlu cerita. Mereka tidak tahu bagaimana susah dan beratnya ibu mengandung. Itu perlu cerita. Kenapa itu perlu diceritakan? Coba perhatikan di ayat ini mulai ayat 12, 13, 14. 12 itu Luqman bercerita tentang ayo bersyukur. Bayangnya syukur itu apa, kayak masih bingung.
Yang kedua, bertauhid kepada Allah. Bayangkan masih bingung. Baru cerita yang ke ayat ke-14. Apa cerita di ayat 14 ini? Ibumu dulu itu mengandung 9 bulan susah payah. Baru anak itu kenapa harus bersyukur? Jadi di ayat ini, di 3 ayat ini, Luqman bercerita tentang konsep syukur, bercerita tentang konsep tauhid, tapi dia juga bercerita tentang perjalanan hidupnya sebagai ayah, sebagai ibu. Ibunya apa? Ibunya ngandung, bapaknya cari duit, bapaknya pusing bayar utang. Itu diceritakan ke anak. Karena dia mungkin untuk sampai pada kesimpulan bersyukur itu gak kebayang pikirannya. Untuk menyimpulkan bertauhid, anak-anak SD belum kebayang tauhid itu kayak apa. Tapi kalau kita ceritai tentang ibu dulu hamil 9 bulan, dia bisa salah. Itulah komunikasi yang kita sampaikan ke anak. Mungkin anak itu tidak paham tentang syukur, mungkin anak itu tidak paham tentang tauhid, tapi dia masih bisa kita pahamkan dengan apa yang kita alami sehari-hari. Loh, uangnya ibu itu sekarang tinggal 1.000 ini di dompet. Oh, jajan lagi. Cerita tentang keseharian kita, maka dia akan bisa menemukan nilai syukur itu yang dimaksud oleh ayatnya. Sampai di sini kebayang yang kita lakukan. Jadi mulai sekarang saya tawarkan kepada panjenengan semua, setiap selesai maghrib 1 minggu 1 kali saja ajak anak-anak ngobrol. Tampillah sebagai bapak yang luar biasa, tampillah sebagai ibu yang luar biasa. Kalau perlu cari video bagaimana seorang ayah yang banting tulang nyari uang, tampilkan ibu yang susah payah melahirkan, agar dalam diri anak itu akhirnya muncul rasa syukur dan dekat dengan Allah. Poin yang pertama tadi di ayat ke-5 surah Yusuf, kemudian poin yang kedua surah Luqman ayat 12 ke 14. Sekarang yang kita jadikan cermin dalam hidup kita, yang perlu kita jadikan cermin dalam hidup kita. Kalau yang poin pertama tadi surah Yusuf ayat 5, itu dasar dari semua apa yang akan kita lakukan di surah seperti di surah Luqman. Anak itu tidak akan pernah bisa menerima ilmu dari diri kita, kalau dia tidak pernah merasa dekat dengan ayah dan ibunya. Saya tanya panjenengan sekarang, siapa yang ngajari anak kita toharoh di rumah, mengajari cara wudu? Bapak, ibu atau sekolahnya? Sekolah. Sekarang yang harus ngajari sholat itu bukan sekolahnya, tapi kita. Saya tanya panjenengan sekarang, anak kita bisa sholat, hafal Al-Fatihah, yang ngajari bapak, ibu atau sekolah? Sekolah. Berarti ada yang terlewatkan. Anak itu ngerti tentang mana najis, mana haram. Misalnya, siapa yang menjelaskan? Ibu, bapak atau sekolah? Sekarang kita ganti. Apa yang ibu tahu, apa yang bapak tahu, sekarang sampaikan ke anak. Bapak tahu caranya wudhu yang benar, ceritakan ke anak wudhu yang benar, supaya pahalanya mengalir ke panjenengan. Ibu tahu bagaimana caranya toharoh bersuci, ajarkan ke anak bersuci. Karena anak-anak kita itu kadang cara bersuci itu tidak tahu, kadang sambil berdiri, kadang nyerangnya itu sembarangan, kadang mohon maaf, saya sering sekali menemui anak-anak di sekolah IT sekalipun, itu cara wudhunya sakar PDW kata orang Jawa. Kalau membasuh sampai lengan, seenaknya gitu, lengan tidak dilipat dulu, kemudian tidak sampai di atas sikunya. Guru-guru itu kadang tidak sedetail itu memperhatikannya. Bapak ibu, nanti kalau anak-anak mau sholat, ajak ambil. Bapak mau lihat cara wudhu, perhatikan cara wudhunya. Kalau perlu, kalau dia belum tahu cara bersuci, tanya bagaimana cara bersucinya.
Ini akhirnya kita perlu belajar. Jadi orang tua tidak hanya ngajari berhitung matematika, tidak hanya ngajari bahasa Inggris. Sampai di sini siap? Ibu, Bapak, mulai sekarang berarti perlu belajar, nyari ilmu, nanti diajak ngobrol anak-anak. Yang ketiga, poin yang ketiga, yang tadi kita lewati adalah surah Al-Ahqaf ayat 15. Apa itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Anak itu wajib hukumnya. Anak itu wajib hukumnya punya rasa syukur pada bapak dan ibunya. Tapi syukur itu sesuatu yang tumbuh dari hati, tidak bisa dipaksa. Kamu harus bersyukur sama bapak sama ibu. Tapi bapak sama ibunya tidak pantas disyukuri. Persoalannya di situ. Jadi syukur itu sesuatu yang keluar dari batin kita tanpa paksaan. Dia melihat bapaknya sungguh-sungguh, dia melihat bapaknya luar biasa, lalu dia bisa mengucapkan Masya Allah, bapakku luar biasa, Masya Allah, ibunya luar biasa. Kalau dia bisa menunjukkan sikap itu, maka baru itulah yang namanya syukur itu muncul. Maka kita dalam poin yang ketiga ini adalah ayo sekarang belajar memupuk rasa syukur itu muncul dalam diri anak. Apa caranya? Tunjukkan yang terbaik untuk anak itu. Bapak sholat malam bangun, anak bangunkan. Kita nyuruh anak sholat 5 waktu, bapak duluan sholat. Bapak biasakan mengucapkan terima kasih ke anak. Ibu biasa mengucapkan terima kasih ke anak agar anak itu pandai berterima kasih pada orang tua itu. Cerita, ngobrol, sampaikan apa yang sudah kita lakukan sehari-hari pada keluarga ini, agar anak itu kemudian dalam hatinya, oh bapakku, ibuku itu luar biasa. Kalau ini tidak tumbuh, maka dalam dirinya akan tumbuh syaitan. Ini 3 kunci dasar yang kalau tadi di buku sebelah sini di lalat sampah, itu buku yang calon mudah-mudahan terbit segera, nanti bisa jalannya order ke kepala sekolah. Ada 3 pilar, ada 3 hal yang wajib ada dalam diri anak kita yang tadi kita bahas. Pertama, munculnya rasa dekat kepada orang tua. Yang kedua, orang tua menjadi rujukan dan sumber ilmu bagi anak. Yang ketiga, dari dalam diri anak itu muncul syukur pada orang tua. Kalau 3 hal ini ada dalam diri anak kita, maka insya Allah anak itu sekolah dimanapun aman. Karena kalau ada masalah, dia pasti akan lari ke ibunya, ke bapaknya. Kalau dalam diri anak itu ada masalah, maka dia pasti akan lari kepada kedua orang tuanya. Poin yang berikutnya yang Allah sebutkan dalam surah Luqman ayat 14, lihat caranya Luqman berbicara kepada anaknya. Ini cara melatih supaya anak pandai mensyukuri, menghargai orang lain. Perhatikan ayat 14. Luqman sedang bercerita kepada anaknya tentang pentingnya bersyukur kepada orang tua. Luqman sebagai sang bapak lalu ngobrol dengan sang anak. Apa kalimat Luqman? Setelah dia bercerita tentang bersyukur kepada orang tuanya, dia bercerita tentang sesungguhnya ibumu telah mengandung 9 bulan dalam keadaan payah yang berlipat-lipat ganda, menyusuinya selama 2 tahun hingga mengafihnya dan seterusnya. Saya ingin garis bawahi poin ini. Ibu dan bapak sekalian, ini salah satu cara. Memupuk rasa syukur seorang anak pada orang tua.
Yang kedua, memupuk perasaan menghargai pada orang lain dan menghilangkan penyakit egois dalam dirinya. Perhatikan kalimat di ayat ini. Beliau mengatakan pada anaknya, wahai anakku, bersyukurlah kepada orang tua. Satu, ketika beliau menyebutkan bersyukur kepada orang tua, maka kemudian beliau bercerita tentang istrinya. Garis bawahi poin ini. Ketika dia meminta anaknya bersyukur pada orang tua, maka yang beliau ceritakan ke anak adalah istrinya. Ibumu telah mengandung selama 9 bulan, menyusui tahun lamanya. Ini cara bicara yang sangat bijak dari seorang ayah kepada anaknya. Jadi ketika seorang ayah ngobrol ke anak, maka sebutlah kebaikan sama ibu. Kalau ibu ngomong dengan anak, sebutlah kebaikan ayah. Jangan dibalik. Loh, kamu harus rajin sholat tahajud kayak bapak. Jangan kayak ibu, susah bangunnya. Ini cara ngobrol yang salah, menaikkan diri sendiri, menjatuhkan ibunya. Itu akhirnya anaknya bilang, oh ibu pancen itu. Jadi mulai sekarang cara ngomong kita ke anak, nah kamu harus kerja keras, belajar luar biasa. Kenapa? Karena bapakmu juga kerja keras hari malam. Pak pulang pagi pulang sore, itu untuk dirimu. Supaya anak itu akhirnya menghargai bapaknya. Nah, kamu harus hormat ke ibumu. Kenapa? Karena ibu dulu melahirkan kamu. Ibu itu tadi masak dari pagi sampai sore tidak selesai. Jadi cara ngomong ke anak, sebut kebaikan pasangan, bukan menyebut kebaikan diri sendiri. Apalagi alhamdulillah menyebut keburukan pasangan, itu tidak boleh. Nah, kamu harus maju, jangan kayak bapakmu malas-malasan, tidak boleh. Nah, kamu harus sukses nanti, jangan kayak ibumu, masa tidak bisa. Nah, kamu harus belajar jadi istri solehah nanti. Semua harus belajar, jangan kayak ibumu. Nyuci baju aja tidak bisa, kain merendahkan orang lain. Apalagi naudzubillah ngajak anaknya sebagai tempat untuk curhat. Nah, ibu itu susah gara-gara bapakmu. Ini jangan. Itu akan meruntuhkan wibawa bapak di hadapan anak. Ibu ingat sakit-sakitan gara-gara bapak. Ya begitu boleh tak? Boleh ya. Mbak juga begitu Mbak. Nah bapak ini malas di rumah gara-gara ibu susah diatur. Nah yang begitu jangan. Tampilkan istri kita sosok yang baik. Ini gaya komunikasi yang Allah sebutkan dalam kisahnya Muhammad dan keluarganya. Kalau situasi keluarga semacam ini, cara komunikasinya, maka Masya Allah, anak itu akan melihat orang tuanya luar biasa. Dia akan nyaman dengan orang tuanya, dia pandai bersyukur dengan orang tuanya, dan dia menjadi dekat dengan orang tuanya. Yang kalau sudah begini, maka insya Allah kita sekolahkan di lembaga manapun, kita akan aman, badan kita tenang. Karena kalau anak itu ada masalah, pasti segera telepon bapak sama ibunya. Sampai di sini terbayang salah kita harus ya. Jadi mulai hari ini, ayo kita ubah cara komunikasi kita diperbaiki. Targetnya cuma 3 setelah tadi. Menjadi orang tua yang percaya oleh anak, menjadi orang tua yang menjadi rujukan ilmu, yang ketiga menjadi orang tua yang memang layak untuk disyukuri oleh anak-anak.